Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Yusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya kabar menarik yang kita nantikan selama beberapa minggu ini, yaitu undian kualifikasi Piala Dunia zona Asia resmi dirilis oleh FIFA, ya, yang undian ini dilangsungkan di markas besar AFC, yaitu Federasi Sepak Bola Asia, yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia, ya. Dan ternyata Indonesia secara mengejutkan tergabung ke dalam grup neraka yang secara matematis ini akan susah dilewati Indonesia untuk di putaran ketiga, susah untuk lolos ke putaran Piala Dunia melalui putaran ketiga ini, karena Indonesia tergabung dengan negara-negara kuat. Bahkan 3 negara yang berada di pot 3 ini adalah negara perwakilan atau langganan Piala Dunia. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, mari kita membahas seperti apa pembagian 3 grup, di mana di putaran ketiga ini teman-teman, ya, dibagi ke dalam 3 grup, di mana masing-masing grup seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, bahwasanya dibagi ke dalam grup A, grup B dan C, di mana masing-masing perwakilan pot 1 sampai 6 ditempatkan di masing-masing grup, yang punya perwakilan masing-masing di masing-masing grup A dan B dan C. Dan mari kita bahas, ya teman-teman. Kalau kita melihat hasil undiannya di grup A ini, ya ternyata di grup A ini pot 1 yang mewakili, ya pot 1 di grup A ini adalah Iran. Ternyata Iran terpilih berada di pot 1 teman-teman. Di grup A ini ternyata Iran mewakili pot 1 di grup A. Kemudian di pot 2, ya ternyata di pot 2 ini Qatar mewakili pot 2 di grup A. Kemudian ada Uzbekistan selaku penghuni pot 3 mewakili pot 3 berada di grup A. Kemudian selanjutnya Uni Emirat Arab, ya, masuk di pot 4, ya, mewakili pot 4 di grup A. Kemudian ada Kirgistan. Kirgistan ini mewakili pot 5, ya, yang ditempatkan di grup A. Dan yang terakhir ada Korea Utara, ya, yang satu pot dengan Indonesia di pot 6 juga mewakili Indonesia berlaga di grup A di putaran ketiga. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, sementara di grup B, ya, grup B ini kalau kita melihat, ya, pot 1 yang mewakili pot 1 di grup B ini ada Korea Selatan, ya. Korea Selatan kita tahu bersama kemarin pembagian pot berada di pot 1 dan ternyata ditempatkan di grup B untuk mewakili pot 1. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, selanjutnya Irak. Irak ini adalah tim di posisi pot 2, ya, yang mewakili pot 2 di grup B. Ya, kemudian ada Yordania, ya, Yordania kita tahu berada di pot 3 dan mewakili pot 3 untuk berada ditempatkan di grup B. Kemudian ada Oman. Oman ini adalah penghuni pot 4 dan mewakili pot 4 untuk di grup B, ditempatkan di grup B. Kemudian ada Palestina di pot 5. Ya, Palestina ini mewakili pot 5 untuk berada di grup B. Dan yang terakhir satu pot dengan Indonesia yaitu Kuwait. Kuwait juga ditempatkan di pot B, mewakili pot 6. Maksud saya mewakili pot 6 di grup B. Kemudian sementara Indonesia yang berada di pot C sangat mengejutkan, ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, di luar dugaan. Dan ini memang Sintayong bersama PSSI dan Timnas Indonesia harus siap sebagai tim debutan di putaran ketiga ini. Tentunya Indonesia harus siap dengan segala kemungkinan, dan saya yakin Sintayong tidak akan gentar menghadapi pot 3. Ya, saya katakan pot 3 ini adalah pot neraka, di mana di pot 3 ini dihuni oleh Timnas Indonesia itu sendiri. Kemudian
Ya, pot 1 diwakili oleh Jepang. Jepang ini luar biasa. Di grup C ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya ternyata ya Jepang selaku penghuni pot 1 ditempatkan dan menjadi perwakilan pot 1 untuk grup C ini. Kemudian di selanjutnya ada Australia. Australia ini salah satu langganan Piala Dunia dan berada di pot 2 di pembagian pot, ternyata terpilih menjadi perwakilan pot 2 untuk grup C. Kemudian ada Arab Saudi. Arab Saudi ini adalah perwakilan grup pot 3 ya, yang kemudian mewakili pot 3 untuk berada ditempatkan di grup C. Kemudian di pot 4 ada Bahrain. Bahrain ini adalah salah satu tim perwakilan dari pot 4 ya, yang kemudian ditempatkan mewakili pot 4 untuk berada di grup C. Kemudian di pot 5 diwakili oleh Tiongkok atau Cina ya. Cina ini berhasil menjadi perwakilan pot 5 untuk bergabung di grup C. Dan yang terakhir Indonesia ya. Indonesia ini ada di pot 6 dan mewakili pot 6 untuk ya grup C. Dan menarik sekali teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat pembagian grup ini. Kalau kita mencoba menganalisis ya situasi grup A dan grup B dan grup C, kalau di grup A kita sudah bisa melihat gambaran siapa yang akan lolos ke Piala Dunia melalui putaran ketiga, yang akan menjadi juara grup dan runner up dengan melihat rekam jejak mereka di Piala Dunia di kualifikasi sebelumnya. Dan ini bisa kita lihat ya, kalau kita melihat di pot A teman-teman supporter dan para pencinta bola, di pot A ini atau di grup A maksud saya ya, di grup A ini saya pikir agak mudah ya, agak tidak terlalu rumit di grup A ini, dimana grup A ini ditempati oleh Iran. Iran, kalau kita melihat statistik perjalanan Iran dari sepak bola, meskipun dari segi sepak bola itu ya hal yang banyak yang tidak terduga ya di dalam sepak bola, mungkin di luar prediksi ya, seperti yang terjadi di Piala Eropa kemarin, jauh dari prediksi, banyak yang prediksi menang. Namun ini tidak, sepak bola memang susah diprediksi. Namun kalau kita melihat dari statistik perjalanan Iran di kualifikasi Piala Dunia dan keikutsertaan mereka di Piala Dunia, saya pikir Iran ya salah satu perwakilan grup A untuk melaju ke Piala Dunia. Dan ini menurut prediksi saya. Mungkin teman-teman supporter dan para pencinta bola punya prediksi lain. Ini hanya punya sudut pandang lain, tapi kalau menurut versi saya, ini sepertinya Iran akan mudah untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat jalur ya grup C. Grup A kemudian ada Qatar. Qatar ini kalau kita melihat ya, Qatar ini kemungkinan besar ya punya peluang melaju ke Piala Dunia, di mana timnas Qatar ini kalau kita melihat dari segi permainan, segi level yang telah dimainkan di sepanjang Piala Asia ya, di level Asia memang Qatar ini salah satu tim debutan atau salah satu tim kuat di Asia Tenggara di era sekarang, di mana 2 kali berturut-turut menjadi juara Piala Asia. Dan saya pikir Qatar bisa menemani Iran untuk melaju ke Piala Dunia, mendapatkan tiket melalui jalur putaran ketiga. Sementara Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan Kirgistan, Korea Utara sepertinya akan menjadi pengganggu atau tim kuda hitam untuk merebut posisi juara grup dan runner up grup sebagai 2 tiket yang disediakan di putaran ketiga ini di masing-masing grup ya. Teman-teman supporter perlu ketahui bahwasanya di putaran ketiga ini di setiap grup hanya disediakan 2 tiket melaju secara otomatis. Di grup A 2 tiket juara grup dengan runner up sama dengan grup B dan C, berarti ada 6 tiket di putaran ketiga ini yang disediakan oleh FIFA untuk
melaju secara otomatis ke Piala Dunia. Sementara 2 tiket tersisa akan diperebutkan di putaran 4, di mana di putaran 4 nantinya ya teman-teman supporter dan para pencinta bola akan dipilih masing-masing grup juara 3 finish di urutan 3-4. Di masing-masing grup akan bertarung di putaran 4 dan akan dibagi ke dalam 2 pot ya, 2 grup A dan B, dan akan terpilih pemuncak klasemen atau juara grup di masing-masing grup di putaran keempat akan melaju otomatis ke Piala Dunia. Di putaran 4 ya teman-teman perlu ketahui bahwasanya disediakan 2 tiket, di mana di format Piala Dunia sekarang ini ya FIFA menyediakan 8 tiket untuk zona Asia, 1 tiket playoff. Jadi di putaran 4 2 tiket dan terakhir melalui jalur playoff. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau prediksi saya yang saya katakan tadi bahwasanya Iran dan sepertinya Qatar yang akan melaju ya. Mungkin teman-teman supporter punya sudut pandang lain, silahkan dikomentari. Kemudian kalau Uzbekistan sepertinya akan yang berbuat banyak di putaran 4 bersama Uni Emirat Arab, sementara Kyrgyzstan dan Korea Utara sepertinya tidak akan bisa berbuat banyak di putaran ketiga ini. Kemudian kalau kita melihat menganalisis grup B, kalau di grup B ini ada Korea Selatan. Saya pikir Korea Selatan dari rekam jejak mereka di kualifikasi maupun perjalanan mereka di Piala Dunia ya, sepertinya Korea Selatan akan mewakili grup B untuk lolos secara otomatis. Kemudian Irak, sepertinya Irak ini dengan melihat pembagian grup punya peluang besar untuk tampil di Piala Dunia, dan ini sepertinya antara Korea dan Irak akan melaju, dan Yordania, Oman dan Palestina, Kuwait sepertinya akan berebut tiket, punya peluang yang sama untuk berebut tiket di posisi 3-4 untuk melaju ke putaran 4 Piala Dunia. Kemudian kalau kita melihat grup C, ya grup C ini ya susah ditebak, seperti yang saya katakan tadi, susah diprediksi karena ini adalah salah satu grup neraka. Karena kenapa saya katakan susah diprediksi? Karena di grup C ini ada Jepang, juga langganan Piala Dunia, bahkan Jepang ini tidak pernah absen ya, kalau tidak salah tidak pernah absen di Piala Dunia. Kemudian ada Australia ini salah satu ya langganan Piala Dunia juga. Dan yang terakhir ada Arab Saudi ini tidak bisa diremehkan, dia salah satu langganan Piala Dunia juga, apalagi dilatih oleh pelatih kenamaan yang membawa Italia 4 tahun sebelumnya menjadi juara Piala Eropa ya. Bahkan pelatih ini adalah Mancini, ini adalah salah satu pelatih legendaris Italia dan pelatih yang disegani di level Eropa maupun dunia. Dan ini patut diwaspadai oleh grup 3 ini. Dan sementara Bahrain, Tiongkok dan Indonesia ini sepertinya akan menjadi ya tim kuda hitam ya. Tim ini tidak bisa dipungkiri, sementara 3 tim ini akan berjuang untuk memperebutkan posisi 2 dan 3, sementara Bahrain, Tiongkok dan Indonesia akan menjadi tim kuda hitam ya, kuda hitam di grup C ini. Ya, sepertinya Indonesia harus berebut tiket secara matematis dan ya realistis. Indonesia agak susah untuk memperebutkan tiket lewat jalur otomatis di putaran ketiga, tapi Indonesia akan berusaha memperjuangkan di putaran 4 merebut tiket melalui urutan 4 ya, setidaknya berada di urutan 4 ya, berusaha menyikut Bahrain dan Tiongkok. Kalau melihat petanya ya Jepang, Australia dan Arab Saudi ini ya akan berebut tiket putaran 1, 2 dan 3 ini pasti akan ditempati oleh salah satunya. Meskipun kita tidak boleh pesimis ya, timnas Indonesia di era sekarang ya ada banyak perkembangan, apalagi pemain-pemain yang bertarung di ini adalah level-level Eropa ya. Kita sepertinya Indonesia bisa mungkin memberikan kejutan-kejutan di grup ini. Yang memberikan kejutan, di mana Indonesia bisa saja memberi kejutan seperti apa yang dilakukan di Piala Asia, di mana di Piala Asia kemarin U23 kita berhasil memberikan kejutan, berhasil mengalahkan Australia
Yordania, ya salah satu finalis Piala Asia. Kemudian yang terbaru adalah Korea Selatan, dan kita tidak boleh pesimis. Apapun yang terjadi, semoga grup neraka yang ditempati Indonesia ini bisa dilewati Indonesia dan memberikan kejutan yang di luar dugaan para analis dan pencinta bola. Terima kasih, salam sepak bola, salam pencinta bola. Jika teman-teman punya prediksi lain, sudut pandang lain, silahkan dikomentari di kolom komentar. Terima kasih, salam sepak bola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.